Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gigi Pratama dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A. Di sini saya akan membahas tentang perpajakan perhitungan BPHTB untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah perpajakan. Apa itu BPHTB? BPHTB sendiri merupakan pungutan atas perolehan hak atas manusia atau bangunan. Pungutan ini ditanggung oleh pembeli dan hampir mirip dengan PPh bagi jual, sehingga pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak. Sebelumnya BPHTB dipungut oleh pemerintah pusat, namun keberadaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyatakan jika BPHTB dialihkan menjadi salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota. Keberadaan BPHTB dikenakan kepada pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan merupakan perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas bangunan oleh pribadi atau badan. Perbedaan bea dan pajak BPHTB. Dalam pungutan BPHTB termasuk bea bukan pajak. Ada beberapa hal yang melatar belakang ini. Yang pertama, pembayaran pajak terjadi terlebih dahulu daripada saat terutang. Ketika pembeli membeli tanah bersertifikat, mereka diharuskan membayar BPHTB tersebut dahulu sebelum terjadinya transaksi atau sebelum akta dibuat dan ditandatangani. Yang kedua, frekuensi pembayaran biaya terutang dapat dilakukan secara indensial atau berkali-kali dan tidak terikat waktu. Persyaratan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jika Anda melakukan jual beli, maka persyaratan BPHTB yang harus dipenuhi adalah: yang pertama, SSBD BPHTB, yang kedua, fotokopi SPPT PBB tahun yang bersangkutan, ketiga, fotokopi KTP wajib pajak, yang keempat, fotokopi STSS atau struk ATM bukti pembayaran PBB, yang kelima, fotokopi kepemilikan tanah seperti sertifikat, akta jual beli, letter C atau girik. Jika Anda mendapatkan tanah atau rumah untuk hibah, waris atau jual beli waris, maka syarat BPHTB yang diperlukan sebagai berikut. Yang pertama, SSBD BPHTB, yang kedua, fotokopi SPPT PBB untuk tahun yang bersangkutan, yang ketiga, foto KTP wajib pajak, yang keempat, fotokopi STSS ATM bukti pembayaran PBB, yang kelima, fotokopi bukti kepemilikan tanah seperti sertifikat atau jual beli, letter C atau girik, yang keenam, fotokopi surat keterangan waris atau akta gibah, yang ketujuh, fotokopi KK. Perhitungan tarif bea cukai di perolehan hak atas tanah dan bangunan. Berikut adalah rumus dasar perhitungan tarif BPHTB. Tarif pajak 5% dikali dasar pengenaan pajak NPOP dikurang NPOP TKP. Perlu diketahui besaran NPOP TKP di masing-masing wilayah berbeda-beda. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019 Pasal 87 Ayat 4 ditetapkan besaran paling rendah sebesar 60 juta untuk setiap wajib pajak. Contoh kasus, Budi membeli tanah seharga 200 juta di Kabupaten Kampar. Maka perhitungan tarif BPHTB adalah NPOP-nya 200 juta, NPOP TKP-nya 60 juta, 5% dikali 200 juta dikurang 60 juta, 5% dikali 140 juta sama dengan 7 juta. Maka tarif BPHTB yang harus dibayar Budi sebesar 7 juta. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.